Kan awal mula perjalanan politik kita itu adalah awal mula dari reformasi bergerak di negara kita, tepatnya pada tahun 1998, di mana saat itu Bapak Amin Rais, tokoh reformasi, mendirikan sebuah partai yang dinamakan Partai Amanah Nasional. Dan saat itu almarhum Bapak Zulkifli Nurdin mendirikan Partai Amanah Nasional sebagai deklarator di Provinsi Jambi beserta beberapa orang teman-teman beliau. Dan ketika beliau memutuskan untuk bersama-sama bergabung dengan Bapak Amin Rais di Partai Amanah Nasional tersebut, tentunya saya selaku istri beliau juga turut mendorong, walaupun memang pada tahapan awalnya sempat agak kurang setuju karena pada saat itu berpikir politik itu identiknya dengan hal-hal yang sifatnya penuh intrik, hal-hal yang sifatnya penuh dengan dinamika yang kurang baik. Tapi setelah berdiskusi, setelah kemudian menyadari bahwa inilah salah satu sumbangsih beliau ingin memberikan sumbangsih bagi Indonesia melalui Provinsi Jambi, maka bismillahirrohmanirrohim saat itu saya menyetujui untuk kemudian beliau bisa aktif di organisasi politik tersebut. Dan itulah yang terjadi kemudian. Setahun kemudian 1999 beliau terpilih menjadi gubernur, tapi sebelumnya beliau menjadi anggota DPR RI, fraksi maksud saya dari Partai Amanah Nasional ini. Itu barangkali cerita awal di mana kita kemudian terjun ke dunia politik. Jadi ya sudah 22 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah pada tahun 2009 saya terpilih menjadi anggota DPR RI dengan suara terbanyak di antara teman-teman di Partai Amanah Nasional. Dan saat itu saya ditempatkan di Komisi 8. Komisi 8 adalah menangani tentang persoalan perempuan, anak, sosial, agama, sehingga pada saat itu pekerjaan kita fokus kepada masalah penanganan hukum, persoalan anak, persoalan sosial, persoalan perempuan, dan ini lebih ke arah komisi ini lebih mengarah kepada bagaimana menangani persoalan-persoalan yang mungkin bagi sebagian orang ini tidak menarik. Tapi sungguhnya kita di situ bisa melihat banyak sekali persoalan-persoalan yang sangat butuh sentuhan oleh para politisi kita, karena itu adalah sebagai salah satu substansi persoalan di bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan saya selama di sana itu selama hampir 1 tahun, karena kebetulan sebelum 1 tahun itu dipindahkan ke Komisi 2, tapi saat itu saya sendiri sudah resign dari DPR RI tersebut. Oke, jadi kan pada saat itu mendampingi almarhum dari tahun 99 sampai 2010 tentu punya sebuah dinamika yang sangat luar biasa, karena 99 itu masih pada tahapan suasana reformasi di mana dibutuhkan pemimpin yang sangat kuat dalam visi misinya, karena saat itu juga masih marak dengan demo, masih marak dengan terjadi sebuah pergeseran-pergeseran nilai. Masyarakat yang biasanya hanya diam saja kemudian berubah menjadi masyarakat yang sangat proaktif, mahasiswa yang sangat proaktif menyuarakan menyuarakan aspirasinya, sehingga pada saat itu juga saya selaku istri dari almarhum Bapak Zulkifli Nurdin juga harus ikut aktif melihat, mencoba ikut serta memberikan pendapat tentang apa yang menjadi persoalan di masyarakat kita. Kemudian pada saat itu kemudian juga di tahun 2005 terjadilah apa yang dinamakan pilkada secara langsung, di mana gubernur dipilih dan wakil gubernur dipilih secara langsung oleh masyarakat, dan itu adalah kita yang pertama di Provinsi Jambi. Maksud saya Bapak Zulkifli Nurdin saat itu adalah gubernur yang terpilih pertama kalinya di Indonesia melalui proses pilkada secara langsung.
Itulah yang terjadi selama 10 tahun lebih pada saat itu, dan setelah itu kemudian tentu ada beberapa proses politik di Provinsi Jambi yang tetap kita ikuti. Sehingga tentu menjadi sebuah pengalaman yang bagi saya sendiri sangat luar biasa bagaimana mendampingi almarhum. Sehingga kemudian sampai pada tahapan dengan semuanya tentu terjadi karena atas kuasanya Allah almarhum meninggal. Saya memutuskan diri untuk tidak terjun ke politik saat itu karena memang suasana sedang sangat berduka. Tapi ya skenarionya Allah, kemudian ternyata saya harus kembali lagi ke Provinsi Jambi. Tentunya itulah makna yang sebenarnya di situ, karena saya ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Zulkifli Nurdin, di mana saya mengetahui persis karena saya selalu terlibat secara beliau selalu meminta pendapat, kita berdiskusi, dan hampir di setiap kesempatan beliau kunjungan ke masyarakat, itu saya senantiasa ikut dengan beliau, sehingga kurang lebih saya mengetahui dinamikanya seperti apa. Seperti itu. Hal yang mendorong tentunya adalah yang pertama bahwa apa yang telah dilakukan oleh almarhum selama di Provinsi Jambi, saya tahu persis bagaimana keberpihakan almarhum kepada perekonomian masyarakat, bagaimana almarhum menginginkan agar kesejahteraan itu diperoleh oleh semua lapisan masyarakat, sehingga program-program yang dilakukan adalah program-program ekonomi kerakyatan. Nah, itulah yang kemudian salah satunya mendasari untuk saya tergerak, selain tentunya adalah dorongan dari masyarakat. Pada saat itu prosesnya adalah masyarakat menyampaikan kepada saya, tentunya melalui teman-teman di Jambi, mereka bilang, ayo Ibu kembali lagi ke Jambi, ayo Ibu sama-sama dengan kita membangun kembali provinsi yang sama-sama kita cintai ini. Pada proses awalnya saya sempat menidakkan, karena saya bilang tidak usah, saya merasa pada saat itu mungkin masih dalam suasana berkabung, saya tidak terpikir untuk ke arah sana. Tapi seiring waktu, kemudian tentunya atas izin yang maha kuasa, kemudian teman-teman bilang, Ibu coba dipikirkan semua itu, karena dorongan dari masyarakat sangat luar biasa, meminta Ibu untuk kembali lagi ke Jambi, meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh almarhum Bapak Zulkifli Nurdin. Sehingga inilah yang terjadi sekarang. Saya kemudian mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil gubernur Jambi beserta Bapak C. Endra selaku bakal calon gubernur Provinsi Jambi.